Desa sebagai subjek pembangunan yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terdampak dari berbagai sektor, terutama sektor yang menjadi mata pencaharian utama, namun desa tetap berupaya bangkit dengan inisiatif-inisiatif lokalnya. Kelurahan Sendang Agung dan Desa Karangrejo merupakan dua desa yang memberikan inspirasi untuk tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kelurahan Sendang Agung terdampak di sektor pertanian, sementara Desa Karangrejo terdampak dari sektor pariwisata. IRE didukung oleh KSI melakukan riset dan pendampingan di dua desa, Kelurahan Sendang Agung di Kabupaten Sleman dan Desa Karangrejo di Kabupaten Magelang untuk mendampingi desa melakukan pemulihan dan merespon dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat perdesaan. Di Desa Sendang Agung, sektor pertanian mengalami dampak yang signifikan. Kami melakukan pendampingan terhadap kelompok wanita tani di sana untuk merumuskan ekonomi pertanian yang lebih adaptif dan resilient terhadap situasi pandemi. Di Desa Karangrejo yang basis pariwisatanya cukup kuat, ternyata juga mengalami dampak yang signifikan, sehingga kami mendorong agar desa mengembangkan wisata yang lebih berkelanjutan dengan memadukan basis produksi masyarakat yang ada di sana. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan sektor pertanian di Kelurahan Sendang Agung yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Terganggunya sektor pertanian ini membuat perekonomian masyarakat di Kelurahan Sendang Agung terpukul, terlebih perempuan tani yang merasakan dampaknya. Penguatan kelembagaan kelompok wanita tani atau KWT di Kelurahan Sendang Agung perlu dilakukan untuk sekaligus memperkuat perekonomian desa. Sementara, Desa Karangrejo terdampak di sektor pariwisata karena masyarakat mayoritas bekerja di sektor wisata desa. Namun, dengan keterlibatan pemerintah desa, pelaku wisata, dan masyarakat sekitar, Desa Karangrejo berusaha bangkit dengan membangun gagasan kampung rempah. Karena memang adanya isu lockdown itu kan akhirnya memang pergerakan perekonomian itu gregetnya jadi kurang karena ada ketakutan-ketakutan, mungkin karena penyebaran berita yang terlalu frontal ya menurut saya. Kami berterima kasih kepada IRE karena sudah membantu solusi mensupport para warga khususnya ketiga KWT ini untuk benar-benar pertama beraktivitas kembali tanpa ada ketakutan momok-momok yang lainnya, tapi segera beraktivitas dan harapannya memang kembali lagi apa yang disajikan IRE kepada kami ataupun warga kami itu sangat membantu membukakan referensi bagaimana kita harus tetap bergerak, tetap berkarya untuk bisa membantu perekonomian mereka masing-masing. Dampak dari pandemi yang dirasakan langsung ke KWT
yaitu KWT mau kumpul juga nggak berani ya yang pertama, karena kita juga mengikuti protokol kesehatan. Terus yang kedua, kita mempunyai produk-produk dari KWT. Yang pertama kita mempunyai serai, kita juga mempunyai jambu. Terus harganya yang dulu agak tinggi, mencapai 4.000, 5.000. Harga serai itu ternyata sekarang hanya sekitar 2.500 sampai 3.000. Dampaknya sangat agak buruk ya buat kelompok ya. Masalahnya kita juga pemasukannya jadi berkurang. Bagi kami Desa Karangrejo dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat terdampak sekali. Karena apa? Karena desa kami adalah desa pariwisata, penopang keberadaan Candi Borobudur. Ketika Borobudur ditutup, itu secara otomatis pariwisata, orang-orang wisatawan tidak datang ke sini. Walaupun apapun, Desa Karangrejo walaupun banyak objek-objek wisata yang di situ memperkerjakan banyak warga masyarakat Desa Karangrejo, ketika Borobudur ditutup, otomatis desa kami, Desa Karangrejo juga nggak ada kunjungan wisatawan yang datang ke kami. Dan kebetulan juga di objek-objek wisata kami di awal-awal pandemi tetap kita tutup juga sesuai himbauan pemerintah berkaitan dengan dampak yang luar biasa dari adanya COVID-19 ini. Kami karena pendampingan dari IRE, kami punya tokoh-tokoh muda yang inovatif, kreatif, dan mereka selalu memberikan semangat dengan keberadaannya objek-objek wisata di Desa Karangrejo ini. Alhamdulillah kemarin sudah mempunyai titik terang pemerintah desa beserta masyarakat beserta teman-teman dari IRE bahwasanya ke depan Desa Karangrejo akan mengembangkan produk-produk yang memang asli desa. Kita akan mengembangkan empon-empon yang ada di desa untuk dijadikan produk-produk unggulan di Desa Karangrejo ini. Untuk dampak pandemi di Borobudur ini, terutama di Desa Karangrejo ini, dampaknya sangat besar banget, terutama yang ada di Desa Karangrejo, yang di pariwisata, karena masyarakat di sini hampir beberapa persen itu bekerja di pariwisata. Terus dengan adanya IRE, itu ada pendampingan lagi di Desa Karangrejo, terutama mendampingi masyarakat. Nah, kita akan lebih gampang dan lebih mudah untuk melangkah satu langkah lebih maju, terutama tentang pemberdayaan masyarakat, tentang branding rempah-rempah tersebut. Prakarsa-prakarsa dan inisiatif dari kelompok warga dalam rangka memulihkan ekonomi dari dampak pandemi, kami dorong untuk diakomodasi di dalam kebijakan desa melalui proses perencanaan dan penganggaran. Di dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa di tahun 2021, sejumlah usulan dari kelompok warga ini mendapat sambutan baik dari pemerintah desa untuk masuk di dalam dokumen RKPDes 2021. Dan ini sebagai bentuk dari keberlanjutan untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang berorientasi pada pemulihan dampak pandemi
dan ekonomi desa yang lebih resilient melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran desa.